Nah, kenapa saya katakan mesti kita waspada? Kadang-kadang menurut kita nggak langgar hukum, tapi menurut lawan kita langgar hukum. Buktinya saya cuman bilang baik-baik saja, diancam 10 tahun penjara, dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun. Begitu saya masuk ke kasasi, akhirnya turun jadi 2 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara saya mengatakan saya dalam keadaan baik-baik saja. Saya mau tanya semua, senang tidak hadir di sini? Bahagia tidak hadir di sini? Ada yang paksa hadir di sini? Ada yang bayarin hadir di sini? Yakin bayar sendiri-sendiri? Yakin semua sukarela? Nah, kemudian ada yang dibohongin di sini? Nah, di sini panitia menulis ada munajat akbar. Semalam dibaca gak munajatnya? Kata panitia ada istighfar. Semalam ada gak istighfarnya? Kata panitia ada tahajud dan sholat subuh. Ternyata tadi kita laksanakan tahajud tidak? Betul? Berarti panitianya jujur tidak? Jujur tidak? Ada di sini yang merasa dibohongi? Alhamdulillah. Beginilah cara orang Islam kalau mengadakan acara, saudara. Nah, jadi rapikan semua, rapikan. Perizinannya rapikan, saudara. Ketertibannya rapikan, kebersihannya rapikan. Alhamdulillah. Nah, maka itu sekali lagi saya tanya, saudara, perlu kita apresiasi panitia? Perlu kita apresiasi pengurus DKM masjid? Perlu kita apresiasi kepolisian setempat? Perlu kita apresiasi semua umat yang hadir? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, baik, berikutnya saudara, saya ingin bercerita sedikit karena tadi kelihatannya penanggung jawab panitianya sempat marah-marah itu. Katanya Habib Rizik nggak mau hadir, dipaksa hadir kemari. Boleh cerita? Tapi udah jam 9 lewat nih. Reuni tahun depan lagi deh. Utang-utang reuni tahun depan. Setuju? Enggak setuju? Tega banget. Bertahun-tahun nggak ketemu, saya minta tahun depan aja nggak boleh. Lanjut? Cerita aja sedikit. Ini cerita bukan ceramah, ya. Jadi saudara, sebelum acara ini digelar, sebelum panitia datang ke rumah saya untuk mengundang, sudah viral di beberapa medsos bahwa panitia akan mengundang saya agar bisa hadir di reuni 212 ini, saudara. Nah, saya cepat tanggap. Begitu berita itu beredar, walaupun panitia belum datang, saya kumpulkan, saya punya pengacara. Nah, kebetulan di sini ada pengacara saya, Pak Aziz Yanwar, ada Habib Ali Al-Attas. Saya kumpulkan pengacara-pengacara saya tanya mereka. Ini ada panitia bersama, saya belum ketemu mereka. Tapi katanya mau datang mengundang saya untuk ikut reuni 212. Dan saya sendiri belum tahu reuninya itu bentuknya bagaimana, tempatnya di mana, waktunya kapan. Cuman udah tersiar, panitia mau datang. Saya minta pertimbangan hukum kepada para pengacara. Loh, kenapa saya minta pertimbangan hukum? Masyarakat perlu tahu bahwa status saya ini PB, pembebasan bersyarat. Nah, pembebasan bersyarat tentu ada syarat-syarat yang tidak boleh saya langgar. Sekurang-kurangnya ada 3 syarat. Ini syarat utama, syarat penting. Kalau saya langgar, pembebasan bersyarat saya dibatalkan dan saya harus ditahan lagi selama 1 tahun. Nah, dengerin dulu nih, boleh cerita gak? Nah, ini baru cerita begitu udah huha-huha. Nah, jadi saya ini pembebasan bersyarat sampai kapan? Sampai 10 Juni 2024.
Udah cukup sampai di sini aja dah. Lu hahu gue ditangkap lagi. Habib Bahar, gimana nih jamaahnya nih? Udah dengerinnya yang tenang, jadi gue nggak ditangkap lagi. Kalau nanti tuduhannya apa? Habib Rizik bikin kerusuhan. Buktinya rekaman. Jangan pakai hahu. Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi saya undanglah tim pengacara, karena pengacara yang ngerti aturan-aturan dan hukumnya, saudara. Saya tanya, Pak Aziz, Habib Ali dengan kawan-kawan yang lain bagaimana nih? Kalau betul-betul saya diundang, kalau betul-betul nanti ada panitia ngundang, saya diundang, bagaimana? Apa kita tolak? Apa kita boleh terima? Saya minta pertimbangan hukum. Maka pengacara saya mengatakan, Habib, secara hukum tidak ada masalah. Karena syarat pembebasan bersyarat itu Habib sudah kerjakan dan sedang dikerjakan semua. Ada 3 yang paling penting. 1, wajib lapor setiap bulan. Saya lapor tiap bulan, saudara. Saya datang ke kejaksaan, saya datang ke Bapas, saudara, sebagai warga yang baik kita penuhi, nggak pernah saya langgar. Yang kedua, kalau keluar kota harus izin secara tertulis. Kalau tidak ada surat izin dari Bapas yang ada di bawah Kemenkumham, saya tidak boleh keluar kota sama sekali. Ini saya ikuti. Kalau saya mau keluar kota, saya ajukan permohonan, saudara. Kalau diizinkan, saya keluar kota. Kalau tidak diizinkan, nggak boleh saya keluar kota. Tapi sampai saat ini baru kesentul saja yang saya diizinkan untuk menengok istri yang sakit sebulan sekali. Karena saya punya istri sakit, harus dirawat serius, tempat tinggalnya di Sentul, sedangkan saya di Petamburan. Saya sudah minta izin seminggu sekali bisa temani istri, tapi izinnya baru dapat sebulan sekali boleh tengoki istri. Ada lagi huru hara. Kira-kira jelas gak? Ya, itu syarat kedua tuh. Jadi syarat pertama tadi apa? Wajib lapor. Saya jalanin. Yang syarat kedua, kalau keluar kota harus izin. Saya jalanin, nggak ada masalah ya, Pak. Nah, syarat ketiga ini yang kita mesti waspada. Tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Nah, kenapa saya katakan mesti kita waspada? Kadang-kadang menurut kita nggak langgar hukum, tapi menurut lawan kita langgar hukum. Buktinya saya cuman bilang baik-baik saja, diancam 10 tahun penjara, dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun. Begitu saya masuk ke kasasi, akhirnya turun jadi 2 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara saya mengatakan saya dalam keadaan baik-baik saja. Artinya bagi kita itu bukan pelanggaran, tapi bagi orang yang tidak suka dengan kita, itu akan dijadikan permasalahan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Makanya saya konsultasi dengan para pengacara. Ini kalau saya datang di reuni, ini pelanggaran hukum apa bukan? Ini yang jadi persoalan. Kalau pelanggaran hukum, besok PB saya dibatalkan, dan besok saya dicomot lagi untuk dimasukkan ke penjara selama 1 tahun. Tapi kalau dianggap bukan pelanggaran hukum, nggak ada masalah. Kira-kira jelas gak? Ini yang kita mesti waspada. Makanya saya tanya pengacara. Pengacara bilang, Habib, secara de jure, secara hukum nggak ada masalah. Habib hadir di reuni, nggak ada masalah. Bahkan demo sekalipun nggak ada masalah, karena demo itu dilindungi undang-undang. Habib nggak melanggar hukum. Itu secara de jure. Tapi secara de facto itu bisa menimbulkan masalah kalau ada orang-orang yang tidak suka mempermasalahkan. Kira-kira jelas gak? Nah, maka itu pengacara mengatakan begini aja, Habib,
usul dari pengacara. Habib tanya dulu, itu mereka bikin reuni bentuknya bagaimana? Kalau bentuknya demo, aksi di jalanan, sebaiknya Habib jangan ikut. Oh, pengacara tolak keras, jangan ikut. Walaupun secara hukum boleh, secara hukum boleh, asal demonstrasinya ada pemberitahuan ke polisi. Tapi demo itu riskan, ada satu yang nimpuk bisa ribut. Kalau terjadi keributan, Habib kena. Demonstrasi itu riskan karena ada orasi politik di atas mobil komando. Begitu ada yang orasi politik dianggap tidak menyenangkan, saudara, bahkan dianggap provokasi terhadap masyarakat, walaupun bukan saya yang bicara, tetap saya akan dipermasalahkan. Makanya pengacara mengatakan jangan ikut kalau demo Habib. Udah nggak usah ikut walaupun disebut demo damai, karena riskan. Bisa terjadi sesuatu, bisa jadi bukan jamaahnya yang bikin, tapi orang lain yang mancing, sudah. Orang lain timpuk, ribut, chaos, maka batal pembebasan bersyarat saya. Kira-kira jelas gak? Saya tanya, yang namanya demo kadang-kadang saudara bisa chaos gak? Bisa ribut gak? Orasi politiknya keras-keras gak? Kira-kira yang apa namanya, yang orasi kadang-kadang ada yang maki-maki gak? Ayo jujur, ada gak? Sebab jamaah yang hadir kalau orasinya lembek, lembek, turun, begitu saudara. Jujur kalau lagi demo. Kalau lagi demo mau orasinya yang bagaimana? Lembek apa keras? Lembek apa keras? Itu masalahnya, saudara. Kira-kira jelas? Jadi pengacara saya keberatan. Tapi kata para pengacara, kalau bentuknya seperti yang lalu-lalu, dulu kan pernah ada reuni kan? Kalau bentuknya sholat tahajud, sholat subuh, zikir, itu nggak ada masalah Habib. Yang penting nanti tausiahnya betul-betul tausiah keagamaan, jangan jadi orasi kayak demonstrasi. Jadi ini petunjuk arahan dari para pengacara. Saya terima, saudara. Karena pengacara lebih paham soal urusan-urusan hukum nasional, saudara. Nah, akhirnya saya terima. Begitu kita sudah diskusi, berapa hari kemarin panitia datang sebelum acara? Sebelum 3 hari ya? Ya, 3 hari sebelum acara, para panitia datang ke rumah saya bersama tokoh-tokoh 212 yang pernah ikut di tahun 2016, saudara. Datang rame-rame menyampaikan hajatnya. Nah, kemudian saya jawab dengan jawaban pengacara. Saya bilang, kalau bentuknya demo, aksi, maaf, saya tidak terima. Bukan persoalan saya takut, bukan persoalan saya nggak berani. Persoalannya ini merupakan strategi dakwah, strategi perjuangan. Karena begitu saya ikut sekali, saya dipenjara lagi 1 tahun, saya nggak bisa kumpul begini sama umat. Betul? Betul? Nah, jadi kalau bentuknya demo, ya kalian aja yang demo, nggak usah ngundang-ngundang saya. Setuju? Setuju? Saudara, tapi kalau bentuknya ibadah, murni ibadah, saya pertimbangkan. Kemudian Syekh Yusuf saat itu hadir menyampaikan, Habib, ini murni ibadah. Saya sebagai penanggung jawab, saya jamin bahwa ini bentuknya munajat, istighosah, zikir, selawatan, kemudian tausiahnya tausiah agama dan seterusnya. Nah, kemudian saya tanya, terus tempatnya berizin nggak? Berizin. Kemudian ada koordinasi tidak dengan kepolisian setempat? Ada, beliau katakan. Jadi semua lengkap. Terus bagaimana orasinya? Beliau katakan nggak ada orasi politik, Habib, nggak ada demonstrasi. Bahkan tokoh-tokoh politik yang mau datang atas nama partai nggak boleh datang. Tapi kalau dia datang sebagai pribadi muslim, pribadi yang pernah ikut 212, silakan terbuka. Betul?
Makanya hari ini saya lihat di sini ada beberapa anggota DPR ya, Pak. Ada Pak Ferry, ada Dr. Hidayat Nur Wahid. Beliau ini alumni 212. Ikut hadir saudara di 212. Nah, saat ini dan kita bangga karena beliau salah satu pimpinan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ikut hadir bersama kini. Ada beberapa di depan saya ini saya lihat saudara, tadi ada Pak Ferry dan kawan-kawan itu juga merupakan anggota dewan. Nah, nggak sampai di situ. Di sini kita bangga. Di sini ada yaitu dari Dewan Pertimbangan MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, saudara. Beliau hadir bersama kita. Beliau sangat antusias menyambut daripada acara reuni 212 ini. Nah, begitu juga di sini kita lihat ada yaitu Kiai Haji Ferry Nur, ini dari Kispa, yang selama ini selalu peduli urusan perjuangan di Palestina. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada Dr. Alfian Tanjung dari Taruna Muslim, saudara, yang mana beliau ini selama ini fokus spesialisasinya mempreteli, saudara, melakukan anatomi tentang gerakan-gerakan kebangkitan PKI. Jadi kalau mau tahu urusan PKI tanya Dr. Alfian Tanjung, saudara. Wah, nggak sampai di situ, saudara. Di sini ada Dr. Sujana, saudara, yang juga merupakan alumni 212. Jadi di sini banyak komunitas yang hadir, saudara. Banyak sekali komunitas. Dan memang juga banyak ulama-ulama kita, pejuang kita yang sudah kembali kepada Allah meninggal dunia. Tadi sudah disebutkan, ada Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, ada Kiai Haji Abu Jibril, putranya hadir sama kita sekarang ini. Kiai Haji Abu Jibril, ada Syekh Ali Jabir, ada Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, ada Kiai Haji Tengku Zulkarnain, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahum maghfiratan jami'ah. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Nah, setelah dijawab oleh Syekh Yusuf Marta dengan rinci, akhirnya saya sampaikan, baik, kalau begitu nanti saya turunkan tim pengacara, saya cek di lapangan, betul gak panitia berizin, betul gak bikinnya munajat, betul gak. Jadi saya minta maaf kepada panitia karena saya harus cek lapangan. Nah, akhirnya pengacara suruh turun ke lapangan dan mereka ngecek semua bersih, tidak ada masalah, alhamdulillah. Nah, makanya saya minta tolong semua nanti keluar pulang dari sini yang tertib. Begitu ada keributan di depan, saya kena, ya kawan. Walaupun bukan saya yang ribut, walaupun bukan saya yang suruh anda ribut, walaupun saya sudah berteriak jangan ribut, ya kawan. Nah, makanya kalau ada provokator jangan main gebugin aja, tangkap baik-baik, serahkan ke polisi, saudara. Jadi saya minta nih keluar dari sini semua yang tertib, setuju? Yang aman, setuju? Yang damai pulang ke rumah, setuju? Dan tadi pesan panitia yang bersih, jangan sampai ada kotoran, saudara, di sini. Insya Allah. Kira-kira setuju tidak? Siap pulang tertib dan damai? Siap pulang itu, saudara, yaitu dengan rasa persaudaraan dan persatuan yang tinggi. Takbir, sallu ala nabi. Nah, baik, kemudian mengenai ancaman tadi, nah, duduk dulu, nggak usah ditunggu diri, duduk dulu. Untung pembawa acaranya mantu. Hah? Nggak diizinin, kita kunciin pintu. Jadi tadi yang diceritakan oleh Syekh Yusuf Marta, saudara, memang sehari sebelum acara ini digelar ada isu banyak daerah-daerah, karena saya ini diundang, bukan panitia yang mengundang ini Syekh Yusuf. Jadi daerah-daerah itu melalui panitia minta supaya saya dihadirkan. Nah, kemudian ada bahasa-bahasa yang sampai ke panitia, pokoknya kalau Habib Rizik nggak datang kita mau langsung ke Petamburan. Pokoknya kalau kita datang habis tahajud sampai pagi Habib Rizik nggak datang, pokoknya langsung dari Taman Pini rame-rame ke Tamburan semua. Nah, ini panitianya gemeter. Nah, urusannya apa, saudara? Urusannya itu akan mengganggu proses pembebasan bersyarat saya, betul? Nah,
Saya dapat kabar begitu, saya pikir ini akal-akalan panitia nih. Saya pikir panitia nih akal-akalan aja biar saya datang, saudara. Nah, jadi saya pertimbangannya masih berat, betul. Saya pertimbangannya masih berat hadir. Sampai kemarin sore saya masih berat. Tapi ada kejadian. Kemarin pagi itu sudah mulai berdatangan yang dari Kalimantan, yang dari Riau, datangnya ke Petamburan. Satu bis, nah mulai ini. Bis kedua, mulai ini. Masih bisa kita geser, jangan ke Petamburan, jangan ke Petamburan. Habib lagi kurang sehat, kebetulan saya sakit kemarin ini 2 hari ya, sakit, meriang, demam, flu, makanya saya pakai ini. Saya nggak mau nanti orang-orang yang dekat saya tertular. Saya ini ada pilek, saudara, berat, meriang. Saya pikir udah nggak jadilah berangkat. Kelihatannya ini isyarat dari Allah nggak boleh datang ini, karena meriang berat ya kuat. Nah akhirnya pas maghrib datang 2 bis dari Madura. Ayo ngaku, mana Madura yang 2 bis? Coba angkat tangannya, Madura yang 2 bis. Mana nih Madura yang 2 bis nih ya kawan? Ada yang di belakang sana kemari, saudara. Begitu datang ngomong sama orang jaga di rumah, mau bareng sama Habib ke Taman Mininya. Waduh, kita kasih tahu panitia nih bagaimana urusannya nih. Saudara, benar-benar mereka datang, saudara. Akhirnya dikasih pengertian, jangan begitu, berangkat aja, acara ini di Taman Mini, doain aja lah biar Habib sehat, nanti malam bisa berangkat, saudara. Alhamdulillah. Nah malam itu saya masih minum obat, habis isya saya masih tidur, saudara. Nah kemudian jam 12 malam saya bangun, saya kontak lagi pengacara, saya kontak juga panitia. Saya bilang bagaimana situasi di sana, bagaimana kondisinya, bagaimana keamanannya, bagaimana yang di luar sana. Begitu orang-orang saya kirim juga kemari, mereka mengatakan Habib, alhamdulillah semua kondusif, semua bagus. Semua yang datang juga banyak para ulama, para kiai, para habaib, para pimpinan pondok pesantren. Jadi insya Allah kalau Habib datang nggak ada masalah. Nah maka itu akhirnya saya putuskan datang kemari baru tadi jam 2 pagi ya, jam 2 tadi, jam 2 lewat ya, 2.30 baru saya putuskan. Ya udah, bismillah, amanna billah fatawakkalna 'alallah. Baru saya berangkat kemari dan akhirnya saya hadir. Alhamdulillah. Nah, jadi kita lihat lagi nih besok. Kalau besok tahu-tahu saya ditahan lagi berarti ini melanggar. Cuman saya nanti kepala saya bisa botak, melanggarnya di mana? Heran, apa tahajudnya yang melanggar? Apa subuhnya yang melanggar? Apa selawatnya yang melanggar? Nah, ini yang jadi persoalan, tapi mudah-mudahan nggak terjadi, amin. Karena setahu saya para petugas yang ada di Bapas sana selama ini mereka kerja profesional, mereka ini selama ini kerja bagus, baik, mereka tidak sembarangan menerima begitu saja. Kalau ada isu-isu rumor berita, mereka selalu tabayun konfirmasi dulu ya kawan. Nah jadi selama ini saya tahu Bapas yang menangani saya, pembinaannya cukup bagus, pengawasannya juga cukup bagus. Mereka tidak terima begitu saja fitnah yang ada. Sebab kadang-kadang saudara, acara udah bagus, pulang udah bagus, cuman nanti ada orang-orang yang tidak suka. Nah itu bikin masalah, entah foto di mana yang ribut, dibilang di sini yang ribut ya kawan. Nah ini banyak berita hoax semacam itu ya kawan. Di sini nggak ada ribut, tahu-tahu ada foto mobil dibakar, nanti beritanya ada mobil dibakar di depan Masjid At-Tin. Nah itu repot. Kalau para petugas tadi main terima, bahaya saudara. Nah jadi petugas itu biasanya diklarifikasi dulu, tabayun dulu, betul apa enggak ini. Nah kalau enggak betul, diabaikan saudara. Nah maka itu saya minta sekali lagi, ini yang terakhir, pesan saya kepada semua di sini, kalau ada berita-berita hoax, tahu berita hoax, berita dusta, berita bohong, tolong jangan dilawan dengan berita hoax juga saudara. Jangan, umat Islam jangan suka sebarin berita hoax saudara, haram, nggak boleh kita menyebarkan berita dusta, berita bohong, berita hoax, nggak boleh. Maka itu kalau anda marah, anda kesel, anda kecewa, ada berita hoax menjelekkan ulama, menjelekkan gerakan Islam, saudara, lawan dengan berita yang hak saudara. Hoax lawan dengan yang hak, berita hoax lawan dengan berita hak, lawan bohong dengan benar saudara, lawan itu berita dusta dengan fakta,
lawan itu berita hoax dengan berita hak, insya Allah perjuangan kita akan berkah dan Allah berikan kita kemenangan. Tapi kalau berita hoax Anda lawan dengan hoax juga, apa bedanya kita dengan mereka? Betul? Setuju? Kita teriak-teriak revolusi akhlak, tapi yang kita sebarin berita bohong, nggak boleh. Nah, setuju? Setuju? Siap revolusi akhlak? Siap lawan hoax dengan hak? Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan kalimat penutup yang saya berikan ini manfaat buat kita semua. Nah, akhirnya saya mohon, ini permohonan kepada para ulama umat Islam yang hadir di sini, tolong nanti sepulang dari sini jangan ada yang mampir ke Petamburan. Ini saya minta nih. Bukan, kadang-kadang yang dari luar kota, saya paham, dari luar kota kan jauh. Mereka bilang sayang kalau nggak mampir, sayang kalau nggak apa, nggak silaturahim. Bukan soal sayang, waktunya tidak tepat. Setuju? Begitu. Lagi pula saya nggak pernah tutup pintu buat tamu. Tamu mau dari mana saja datang silakan. Tapi tamu itu jangan datang sporadis. Ribuan orang datang, saudara. Jangan, tuh bukan tamu, nyerbu tuh. Nah, karena itu yang mau bertamu silakan hubungin Habib Hanif. Hubungin Habib Hanif atau hubungi menantu saya yang mana saja, bisa Habib Muhammad, saudara ketua umum FPI hubungi. Nah, nanti dibuat jadwal. Oh, daerah ini kita batasi hanya sekian orang saja, saudara. Boleh kita terima untuk bertamu. Dibatasi supaya tidak membludak, saudara. Nah, supaya tidak mengganggu proses PB saya. Jujur aja saya mau tanya, apa Anda ridho kalau PB saya dibatalkan? Anda ridho kalau besok saya dijemput untuk dipenjara lagi? Jujur saya tanya, ridho tidak? Mau tidak? Karena itu saya mau tanya, siap bantu saya? Betul? Nah, semua kita hidup, saudara, dengan tertib. Setuju? Nah, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Baik. Sekali lagi saya mohon suratul Fatihah. Kali ini kita mohon kepada Allah bimu'jizatil Fatihah agar ustadz-ustadz kita, para aktivis yang selama ini berjuang sama-sama kita, ada sebagian yang sudah meninggal dunia, ada sebagian yang masih di penjara, saudara. Nah, ini juga kita patut doakan. Yang masih di penjara ada Haji Munarman, ada Habib Muhsin Al-Habsyi, ada Kiai Zain Najah, ada Kiai Farid Uqbah dan lain sebagainya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Nah, kita doakan. Silakan proses hukumnya berjalan, itu urusan negara. Tapi kita ini patut mendoakan, wajib mendoakan, saudara, agar mereka terlepas dari fitnah, agar mereka diselamatkan Allah. Selama di penjara Allah jaga dan Allah lindungi, dan semoga mereka segera bebas berjuang kembali bersama kita. Amin. Nah, sedangkan yang sudah meninggal dunia, saudara, termasuk 6 syuhada, 6 laskar FPI yang mengawal saya, saudara, yang diculik, disiksa, dibunuh. Kita doakan agar Allah terima yaitu kematiannya sebagai syahid, agar Allah kumpulkan dia ma'as syuhada'il mujahidin, Allah tempatkan di dalam surganya, dan Allah berikan balasan yang keras kepada para pelaku pembantaian. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita doakan, jangan lupa kita kalau berjuang, ada ustadz kita yang di penjara, ustazah kita yang di penjara, doain ya ikhwan, doain. Ada yang lagi di sidang, doain ya ikhwan. Ada yang lagi kena fitnah, doain ya ikhwan. Jangan lupa, karena doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Saya merasakan, saudara, bagaimana saya didoakan oleh para kiai, para habaib, hampir di setiap daerah, di pesantren-pesantren, di majelis-majelis, saudara. Bahkan ada pesantren-pesantren yang kalau baca doa kunutnya, saudara, di dalam kunut nazilah dia masukkan nama saya, saudara, agar saya ini dilindungi, dijaga. Dan saya merasakan bahwa selama saya di Mekah 3,5 tahun, saya nggak pernah merasakan kesusahan, saudara. Nggak pernah, saudara. Semua kita senang, tenang, aman, nyaman. Bahkan waktu saya di penjara, ditemani oleh saya punya menantu di rutan Mabes Polri, saya bisa lakukan dengan tenang, aman. Polisinya baik, saudara. Nggak ada polisi yang kurang ajar, nggak ada polisi yang mengganggu kita, bahkan ikut memudahkan segala urusan,
saya bisa ngajar, saya bisa bikin majelis taklim, bahkan akhirnya penjara itu bisa jadi pesantren, saudara. Enggak, saudara, kegiatan saya di luar ngajar, dalam penjara ngajar, di luar dakwah, dalam penjara dakwah, saudara, cuman nggak bisa pulang ke rumah, itu aja. Artinya apa, saudara? Artinya di sini, dok, kenapa kok saya merasakan kok semua serba gampang? Ini padahal berat, berat ini semua, saudara. Fitnahnya, tuduhannya semua berat, tapi kok kita bisa rasakan enteng, saudara? Ya, itu rahasia doa dari antum semua, saudara. Maka itu saya terima kasih atas Anda punya doa semua, dan tolong doakan juga kawan-kawan yang kita di penjara. Setuju? Setuju? Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah.